Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami sangat bersyukur, dan kalian semuanya saya ajak bersyukur juga dalam rangka kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dalam lindungan Allah, kesehatan lahir batin, demikian juga dalam rahmat Allah dan dalam petunjuk Allah. Kalau tidak salah minggu hari ini kami mendapatkan silaturahmi 5 kali dari semua kiai, semua Ponorogo, Magetan, Madiun dan sekitarnya Jawa Timur, kemudian dari seluruh pelatih pramuka seluruh Kabupaten Ponorogo, kemudian Hizbut Tahrir dari seluruh sekitar Jawa Timur, kemudian dari masyarakat Ponorogo dan sekalian. Hampir setiap minggu. Jadi setiap minggu itu semacam begitu. Maka dari itu kami betul-betul berterima kasih kalian semuanya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan kawan kita semuanya. Utamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, sugeng rawuh, welcome kepada pesantren kita ini. Ya, saya tidak pernah berhenti selama ini. Kalian keluar dari pondok juga kami tetap mengajar di pondok ini. Cuma saya kurangi kegiatan kami di luar. Ketua Dewan Dakwah, saya sebagai Ketua Dewan Dakwah Ponorogo saya serahkan kepada Ustadz Haryanto Ngabar. Kemudian Ketua Haji semuanya saya serahkan pada Ustadz Saripan yang dari Gontor. Kalau Ketua Dewan Dakwah Ustadz Haryanto dari Ngabar. Kemudian Ketua Dewan Syariah masih saya pegang, tapi saya suruh bantu oleh Ketua MUI Pak Ansor, semacam gitu. Sehingga saya ini bisa konsentrasi sepenuhnya di dalam pondok, macam itu. Karena di dalam pondok ini juga banyak yang harus diayahi, dan utamanya adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan santri. Saya sendiri harus selalu sama mereka 24 jam. Ya sholatnya, ya bahasanya, ya pelajarannya, ya guru-gurunya dan segalanya. Dan sudah saya bagi. Kalau hari Sabtu itu adalah khusus pertemuan di Rosa Islamiyah dan segalanya, pengarang pelajaran untuk santri semuanya. Kalau hari Minggu begini ini khusus untuk masyarakat, mulai dari jam 7 sampai jam 9, biasanya sampai jam 8. Nanti kalau hari Senin saya khusus untuk pegawai-pegawai bank yang kita dirikan itu, ya dari Madiun, ya dari Ponorogo, ya dari Balong, semuanya kita kumpulkan di Bank Syariah itu setiap hari Senin. Hari Selasa saya ngajar sepenuhnya untuk semua kelas 5 dan kelas 6 di Rosa Al-Islamiyah yang mu'allimin. Kalau hari Rabu saya khusus semuanya adalah untuk di Rosa Al-Islamiyah, khusus kelas mu'allimat gantian. Nanti kalau hari Kamis adalah khusus semuanya adalah untuk evaluasi mengajar bapak-bapak guru semuanya dan bapak mu'allimat semuanya, mulai dari playgroup, mulai dari TK, mulai dari kuliatul mubtadiin mubtadiat, kemudian kuliatul mu'allimat semuanya. Nanti kalau hari Jumat baru saya adalah semua konsentrasi untuk pembangunan, konsentrasi pembangunan, ya pembangunan masjid, ya pembangunan wisma, ya pembangunan tempat-tempat dan segalanya, termasuk adalah pertokoan-pertokoan yang berada di luar. Karena tanah kita ini banyak yang tidak tergarap, lantaran ya kita konsentrasi untuk pembangunan masjid dan untuk pembangunan wisma-wisma dan segalanya. Jadi saya konsentrasi terus. Utamanya saya adalah kalau bisa
Saya ini bisa berada di dalam pondok terus tidak banyak keluar macam itu. Termasuk saya juga setiap minggu itu adalah menerima jadi juga alumni yang dari Gontor. Jadi tahun berapa bergantian semacam begitu. Karena dulu kan saya ngajar di Gontor 20 tahun. Jadi mulai dari 75 sampai 95 macam itu. Nah, guru-guru semuanya yang putri kuliahnya adalah di Ponorogo, kemudian yang putra semuanya kuliahnya saya sempat semuanya di Gontor. Anak saya juga semuanya tiga-tiganya kuliahnya setelah mereka selesai di luar negeri semuanya saya suruh neruskan S2-nya di Gontor saja. Ada 3 anak. Jadi dalam rangka adalah yaitu karena situasi di luar negeri semuanya nampaknya adalah banyak peperangan dan segalanya. Alhamdulillah, jadi yang membantu kami ini dari Al-Azhar anak saya 2, dari Libya 2, kemudian dari Yaman 2. Jadi semuanya saya suruh untuk mengurusi KMI dan putra dan putrinya semacam itu. Kemudian kenapa pondok ini sekarang ini harus menerima semua santri? Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita ini diprotes. Karena dulu kita ini hanya menerima santri dari luar, artinya dari luar Ponorogo. Setelah itu langsung kita menerima SD. Kita enggak bisa ngajar anak SD, kita serahkan kepada SD Gondel. Ternyata mereka tidak sanggup. Katanya anak SD, anak pondok itu nakal-nakal. Langsung kita didik saja sendirian. Kita dirikan Kuliatul Muqtadiin Muqtadiat. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah konon cerita. Jadi SD itu muridnya habis. Yang kelas 1 tinggal 5, 6 dan segalanya. Sekarang ganti yang diprotes Arisalah. Karena Arisalah kita tidak menyuruh juga, bukan dari sini, tapi dari lingkungan. Dari lebih dari 600, 800. Jadi mestinya hanya 20 orang saja menerima setiap SD. Nah, itu semuanya dari saya tidak bisa menolak juga tidak bisa karena itu wali murid dan bukan dari desa sini, artinya dari kecamatan seluruhnya, termasuk dari luar negeri juga ada 18 sampai 20 itu, bahkan dari Amerika kemarin itu mau daftar ke sini 20, 60 beberapa. Saya nggak sanggup, tempat tidak ada, anak aja tidurnya di luar, kami aja tidak. Kenapa semacam begitu? Karena kita memang diizini oleh Menkumham, karena kita izin Pondok Modern Program Internasional itu izinnya kan dari Menkumham, bukan izinnya hanya dari pemerintah daerah. Jadi itu resmi dan kita membayar 10 juta dengan syarat yaitu kami tolak kemarin itu sumbangan dari Bank Mandiri, dari yang 10 triliun itu sistem saham itu kita tolak. Pondok dihargai 432 M, kemudian mereka bersaham 10 triliun di Grahadi Jakarta sampai 3 kali habis 18 juta ya. Saya tidak mau, tanda tangan pun tidak mau. Kemudian saya letakkan paraf, saya juga tidak mau, semuanya tidak mau. Karena semuanya mau dibangunkan dari kandang ujung sana sampai Muharram, lantai 4 atas untuk landasan helikopter. Surveinya saja 4 bulan, Google itu di sini. Kontraktornya semua sudah datang dari Korea. Ya pidato di sini depan wali murid. Terakhir saya dipanggil di Novotel Solo dengan guru tua. Bagaimana? Maunya apa dan berapa? Loh, saya ini kan hanya guru ngaji. Guru ngaji itu hanya modalnya hanya doa. Kalau yang saya makannya saya gunakan ini adalah tidak jelas dari mana datangnya. Kan semua berbahasa Inggris. Proposalnya juga sekian berbahasa Inggris semuanya. Dan keuangannya ngambilnya di Pentagon. Pimpinannya semuanya dari Ambon. Saya tanyakan pada Sakroni, bagaimana ini? Ini berbahayanya adalah modal kitanya sedikit, sistemnya sistem perbankan, saham,
Kitanya 432 M, tetapi mereka 10 triliun, kan kita dikuasai oleh mereka. Itulah saya dibantu oleh alumni-alumni dari Jakarta, sudah dikasih dari Depak Jakarta 50 juta, saya kasihkan untuk beli keramik di Mu'alimat itu. Sorenya saya pulang, pagi saya pulang, sore saya datang sini, pagi saya datang sini, sore saya sudah dapat wakaf 300 juta yang baru saya resmikan di Balong ini. Tanah pondok saja banyak yang tidak digarap. Dah pertolongan Allah. Kalian sendiri dulu tahu, di sana aja tempat nggak cukup, sekarang sudah dikasih oleh Allah. Jadi kalau memang kita itu adalah niatnya dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah, Allah sendiri sudah menolongnya. Nggak perlu untuk khawatir segala-galanya. Nah, orang selalu menanyakan kepada alumni-alumni, baik itu dari Gontor dan sekalian, masa depannya pondok bagaimana? Kami sudah izin. Dan itu dulu adalah pesan dari Pak Zarkasi. Pesantren ini bukan gerakan lokal. Dan pesantren itu harus dimulai seperti kayu Bogor di Mekah. Itu kenapa Pak Jar sampai menangis terus itu. Ya di sini Pak Jar sampai bilang 3 bulan lagi akan saya lihat, kalau maju saya bantu, kalau tidak maju tidak saya bantu. Belum sempat itulah 3 bulan Pak Jar belum sempat datang ke sini, Pak Jar meninggal dunia. Malam hari dia pesan pada kami, jadi pesannya adalah santrimu harus kamu keloni. Keloni itu artinya didekati. Saya hanya sana ngajar anak-anak luar negeri, cucu-cucunya Pak Zarkasi semuanya, kemudian ditempatkan di perdos atas, di atasnya Pak Zarkasi itu belakang. Kemudian setiap hari membantu Pak Zarkasi untuk menulis dan segala. Dia pesan, Pak Jar pidato, setelah pidato ngajak keliling, langsung ke depan lagi, pesan sama saya, anak cucu saya ya harus sampai kelas 6. Iya Pak. Kemudian Pak Jar langsung menerima tamu, kemudian langsung pusing. Saya langsung lari ke masjid. Pak Jar langsung dibawa ke Madiun, langsung saya menangis karena Pak Jar langsung meninggal. Kemudian saya langsung 95 saya pulang ke sini kemarin. Jadi masih ini sebuah perjuangan. Nah, istri saya juga semacam gitu. Kawin dengan saya dengan sendirinya dulu kan langsung atas persetujuan Pak Zarkasi dengan syarat kan 4, yaitu diantaranya juga harus mementingkan, yang pertama kali harus ikut suami, yang kedua kalinya harus jangan sampai menuntut kemampuan suami, yang ketiga kalinya harus mementingkan perjuangan daripada keluarga, dan yang terakhir adalah tidak boleh menjadi pegawai negeri karena saya pimpinan pondok. Kalau pegawai negeri kan harus pindah-pindah ke sana. Istri saya belum sempat saya buatkan rumah karena saya berjanji saya nggak akan membangun rumah kalau masjid saya belum jadi. Masjid sudah kita bangun, musola sampai 7 kali dulu kan di sana, untuk 100, untuk 200, 300, untuk 500. Akibatnya sampai 7 kali kita bangun di sini, dan tanahnya baru dibebaskan. Ini masjidnya di Desa Nailan, gedung pertemuan ini adalah di Desa Gondek, halaman putri dan segalanya itu Desa Cerabak. Kan tidak bisa saya menyebut satu kampung. Jadi masjid sak halamannya, sak lapangannya itu semuanya Desa Nailan. Ini gedung pertemuan ini, kemudian pesantren putra ini adalah Desa Gondek. Meeting hall sak depannya sedikit itu, kemudian langsung semua pesantren putri itu Desa Cerabak. Bagaimana? Ya itu takdirnya. Memang Arisalah tidak bisa disebut desanya, tetapi harus cukup disebut adalah Slaung Ponorogo atau Indonesianya saja.
Itulah saya tanami pohon-pohon akasia itu. Dulu adalah pohon-pohon mente. Dalam pertanyaan, kalau ada orang yang bertanya mente itu man anta, jawabnya adalah akasia, aku Indonesia. Kita langsung saya tanami semuanya itu, jawabannya itu. Kelengkeng itu, pohon kelengkeng itu kan orang Ponorogo coba nggak berani tanam. Itu katanya adalah kalau nanam pohon kelengkeng itu kelengkengan itu kesakitan. Tetapi saya menerjemahkan lain. Wong ini pohonnya Allah, ditanam kok tidak mendapatkan, itu kan tidak apa-apa. Kelengkeng itu artinya adalah kelingan kengken. Kelingan itu ingat, kengken itu utusan misi Rasulullah. Jadi kalau kalian masuk sini ingat Rasulullah. Ini adalah mahadu Rasulillah, misi dan segalanya. Nah, maka saya selalu ingat, kalau kalian mau mencontoh, jangan hanya mencontoh kiainya, gurunya dan segalanya, tapi yang harus dicontoh di dalam Islam itu adalah Rasulullah. Kalau kiainya manusia biasa, bisa salah, bisa berdosa. Kalau kiainya ini adalah tidak ikut aturan Rasulullah, tidak ikut petunjuk Allah, ya Islam kan sudah bilang atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kalau kita ini menepati apa janjinya Allah itu, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, dan kita taat kepada pimpinan. Wawunya itu wawu atap. Selama pimpinan itu adalah mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, nah itu benar. Kalau tidak, ya namanya manusia biasa. Tapi manajemen di dalam Islam itu, kita kalau mengatur kehidupan sosial, manajemennya harus manajemen sholat jamaah, yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Manajemen sholat jamaah itu bagaimana? Ngatur pondok, manajemennya sholat jamaah. Anut keluarga, manajemennya sholat jamaah. Ngatur masyarakat, manajemennya sholat jamaah. Ngatur negara, manajemennya sholat jamaah. Atur dunia, manajemennya sholat jamaah. Insya Allah baik. Karena dalam manajemen sholat jamaah itu, atau imam dan makmum itu tujuannya satu. Tidak boleh dalam imam dan makmum sholatnya berbeda, tujuannya berbeda, harus sama, yaitu semuanya ibadah berbakti kepada Allah. Kedua kalinya, kalau imamnya salah boleh ditegur oleh makmum, tetapi menegurnya itu harus bijaksana. Jangan sampai menegur pimpinan, menurunkan pimpinan, sholatnya batal semuanya. Kamu boleh menegur imam kamu, tapi harus bijaksana dengan kata-kata subhanallah. Kalau putri ya dengan tepuk atau dengan ya kata, tapi tidak boleh langsung menegur imamnya langsung disingkirkan, batal semuanya. Boleh. Nah, kalau imam salah diingatkan, mengingatkan itu pun harus dengan baik, tidak boleh langsung demonstrasi anarkis. Ingat, tujuan kita ini assalam. Assalam itu damai. Tadi selalu saya ingatkan wirid kita setiap hari, Allahumma antas salam wa minkas salam. Masuk surga juga darussalam. Terus macam gitu, tidak dengan cara yang keras-kerasan dan segalanya. Itu yang berkesan dalam kehidupan ini. Maka Islam itu ya harus dilakukan seperti Rasulullah, bukan seperti adalah, mohon maaf, yang kita dengarkan ini setiap hari. Kok orang-orang Islam berjiblak baik, berpakaian baik, ngaku Islam, tapi kok teroris ngebom, tayangkan setiap hari itu. Itu harus hati-hati. Berita semacam itu harus hati-hati. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Jihad itu pun kalau diartikan berperang itu harus, kalau memang kita diserang,
kita diperangi. Tidak ada, Islam mengajarkan kekerasan itu. Rasulullah begitulah. Bukan kok berarti Rasulullah itu kalah. Oh tidak, malah menang. Dan ini harus kita ingat. Tadi selalu saya ingatkan, siapapun yang punya iman sama itu adalah saudara kita. Rabbana firlana wali ihwanina ladina sabakuna bil iman. Yang penting kok dia punya iman itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu yang perintah Allah. Kalau hanya sedikit beda tempatnya, beda partai politiknya, beda madhabnya, beda apanya itu haluannya atau beda pemikirannya, biasa. Itu yang mencetak Allah. Perbedaan itu adalah dari Allah. Perbedaan itulah yang membuat terang. Zakar wal unsa, safatain, wahadainahu anajtain, dua jalan. Kalau nggak ada atas, nggak ada bawah. Kalau nggak ada kiri, nggak ada kanan. Kalau nggak ada putra putri itu tidak jelas. Dalam Al-Quran, ma ba'dal haqqi ilad dolal. Kalau tidak hak, ya tersesat. Wahadainahu najdain, itu Allah itu. Saya jadikan dua jalan. Nih ke Jakarta, nih ke Jember. Jadi kalau ada sedikit-sedikit berbeda dan segalanya, jangan membuat kita ini langsung mengatakan ini bukan madhabku, ini bukan kawanku, atau ini bukan pondokku, atau ini bukan negaraku. Jangan. Allah saja yang menciptakan. Nah, kalau kita jumpa orang yang berhaluan tidak benar, luruskan. Tetapi caranya dengan cara yang baik. Cara yang terbaik itu bagaimana? Ya cara Al-Quran, ya caranya Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah kok membawa bom kemudian. Sahabat juga nggak pernah. Bayangkan kita langsung mendengar itu, apa yang dimaui oleh yang kalian maui, kemudian langsung katanya ini adalah apa ini? Di antaranya amaliyah al-istishhadiyah. Bayangkan amaliyah istishhadiyah itu mencari syahid mati syahid. Orang mati syahid itu adalah harus berada di jalan Allah, perintah Allah, syariah, dan pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai keliru. Pernah nggak Rasulullah, sahabat pernah nggak melakukan semacam itu? Jangan langsung mencari enaknya saja. Kalau mau mencari enaknya nggak usah kita ini hidup pusing-pusing hidup. Oh sudahlah. Maka dari itu sampai Pak Sahal itu bilang, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Kalau takut hidup mati saja. Tapi langsung aduh, daripada saya pusing-pusing mikirkan anak cucu, udahlah langsung mati syahid aja, babak mati. Tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Jadi kalian ini adalah tentara Rasulullah yang terdepan. Nah sekarang orang semuanya berbicara, media massa semuanya berbicara. Pembicaraan yang paling baik itu apa? Ini sudah diingatkan oleh Allah. Waman ahsanu qaulan mimman da'ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada pembicaraan yang paling baik di atas jagat ini bagi seorang muslim kecuali satu, mengajak ke jalan Allah. Waman ahsanu qaulan mimman da'ilallah. Yang kedua kalinya amila sholihan, beramal soleh. Yang ketiga kalinya berani menunjukkan diri, mohon maaf saya ini seorang muslim. Wa qala innani minal muslimin. Tidak ada di antara itu. Kita harus berani, mohon maaf saya seorang muslim. Saya mbak makan daging babi, saya nggak minum narkoba, saya nggak boleh gandeng renteng yang bukan muhrim saya.
Saya mohon maaf, saya harus berjilbab. Semuanya ini bukan karena manusia, itu karena dasarnya iman Allah ini. Maka dari itu pesan saya yang paling, tidak ada kecuali silaturahmi itu adalah mengajak ke jalan Allah. Saya hanya mengajak ke jalan Allah. Landasan kami hanya begitu. Apapun yang saya lakukan untuk perbaikan hubungan manusia, hubungan agama, hubungan bangsa, hubungan internasional, hanyalah agama. Karena agama ini sudah paling sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau yang sudah sempurna ini nggak perlu untuk mencari yang lain. Orang sudah sempurna, al-islamu dinun kamil. Kenapa harus mencari petunjuk dari orang lain? Harus mencari petunjuk dari petunjuk lain, apalagi yang bukan islami, yang bukan ilahi, yang bukan robani, yang bukan qur'ani. Mari petunjuk kok mencari petunjuk agama kok langsung ke dukun-dukun. Ya harus diingatkan, ya mohon maaf, orang umum saja enggak membenarkan, yaitu seperti yang di Jawa Timur ini kan, Dimas Kanjeng siapa? Pribadi, taat pribadi, wa Dimas Kanjeng Gentong Trenggalek. Kan ada dua, di Jawa Barat kan juga ada padepokan ya apa itu? Gatot dan segalanya. Kok semuanya itu dulu kan sudah langsung saya bantah ketika baru dibuka saja. Kenapa? Itu kan Pak Siap itu dipanggil pimpinan. Kenapa saya turunkan untuk tidak bangun masjid? Karena kan pertama kali saja sudah menanyakan, loh kalau memang Rasulullah mengerjakan demikian kok kenapa Rasulullah itu kok menyuruh kita ini bekerja mati-matian? Rasulullah itu ya pemimpin, Rasulullah itu komandan perang, Rasulullah itu ya pedagang, Rasulullah itu ya swasta, Rasulullah itu ya kiai, Rasulullah itu ya dokter, Rasulullah itu ya ilmiawan, Rasulullah itu ya pejabat, Rasulullah itu ya diplomatis, Rasulullah itu ya politis, Rasulullah pokoknya serba lengkap. Kita disuruh mengikuti Rasulullah untuk bekerja. Kok langsung dulu diputarkan di sini, kemudian uangnya langsung bertumpuk-tumpuk, orang tidur menutupi dengan uang. Saya sendiri yang menentang, akibatnya akan terjadi. Islamkah semacam itu? Hati-hati. Jadi yang selalu saya ingatkan bahwasanya silaturahmi hanyalah didasari agama dan tujuannya adalah merekatkan persaudaraan. Karena di dalam Islam itu harus baik kepada makhluk dan harus baik kepada Khalik. Hubungannya harus dua-duanya ini. Sekali lagi saya ulangi lagi, semua doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau hati kita ini sakit. Saya ulangi sekali lagi, doa kita semuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita mempunyai sakit hati. Sakit hati itu yang paling dekat dengan kita adalah dengki. Karena itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Pokoknya kok kita ini dengki, habis amal perbuatan baik kita. Dengki itu kepada siapapun. Lah Pak, kalau menghilangkan perasaan itu sulit bagaimana? Tadi itu hanya satu, zikir dan ingat kepada Allah. Yang paling gampang dilakukan itu satu, hanya mengucapkan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 70 kalau perlu 1000 kali. Karena kata Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Maka pesantren itu apa bedanya dengan sekolahan? Nah, pesantren itu kan harus mendidik ruhiyah, bukan hanya mendidik akliyah.
yang hanya memandaikan pikirannya, yang hanya melogikakan, yang hanya mengobjektivitaskan. Allah kan tidak bisa dilihat dengan nyata. Tetapi yang tidak bisa dilihat dengan akal harus dilihat dengan iman. Dan iman itu tempatnya di hati. Dan di hati itu sarangnya semua penyakit. Benci, dengki, dendam, sakit hati, pemarah, tidak ikhlas, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, enak yang penting langsung kaya, dan semuanya itu penyakit hati semuanya. Maka dari itu Allah langsung mengingatkan, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Maka semboyan saya, kalau kamu mau diterima doanya, syaratnya hanya satu, hilangkan sakit hati semuanya. Itu bukan saya, Allah. Maka sampai semua doa itu hati itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika ya Allah. Al yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hatimu itu sehat apa tidak? Kalau hatimu tidak sehat, masih bersarang itu rasa benci, rasa dongkol, rasa sakit hati, langsung dengki, kemudian langsung dendam. Masya Allah, tidak ada doanya yang dikabulkan oleh Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Pertama kali tadi, jangan sampai sakit hati kepada istri suaminya, kepada bapak ibunya, kepada anak kandungnya, saudara kandungnya, anak-anaknya, kawan-kawannya, guru muridnya, sampai setingkat umat Islam sejagat. Kalau kalian bisa membersihkan itu, insya Allah segar, setiap hari terima pahala. Maka silaturahmi ini tidak cukup sekali ini, karena yang kali doakan mungkin kawanku, ya hanya yang kawan-kawan. Maka inilah akan saya adakan silat nas nanti setelah masjidnya itu jadi. Pandang, teliti, kekurangannya apa. Sebetulnya panitia kan mau tanya itu supaya alumni itu memandang betul kurangnya apa. Lah Pak Yai gimana? Saya sudah mati-matian. Ya kekuatan kami hanya sekian itu. Supaya apa? Alumni ini sampai kemarin itu kan masuk kelas baru 2 hari ini, Pak, tadi libur. Saya ini kalau datang ke pondok ndak usah dibawakan jajan. Saya itu makan nasi aja enggak kok. Kalau makan nasi aja dihitung. Makan saya hanya kentang, kemudian langsung nasi aja, nasi hanya nasi jagung. Pakai gula juga tidak, pakai manis-manisan juga tidak, pakai apa ini kolesterol juga tidak. Setiap minggu saja saya harus apa ini bekam, harus ke Jogja, harus ke Solo, harus ini. Saya sudah terlalu banyak minum gula. Dulu itu kan sama Pak Zarkasi di Gontor itu nggak kenal yang namanya minum air putih itu. Malah oleh Pak Zarkasi itu minum yang sebanyak-banyaknya, pakai jembung dulu. Air manis, air teh, kemudian semboyannya kan minum yang sebanyak-banyaknya, makan sebanyak-banyaknya, belajar juga sebanyak-banyaknya. 20 tahun begitu itu, akhirnya baru tua begini itu terasa. Macam itu, maka ini perhatian buat kalian semuanya. Tuh, buat kalian, buat semuanya. Macam itu. Kalau gitu langsung jajannya apa? Jajannya gampang. Bawa saja adalah untuk membeli 1 meter paping. Lah kalau kamu bawa jajan begitu kan nggak habis, diinjak orang malah dapat pahala sampai hari kiamat.
Lah kalau saya makan kadang-kadang saya nggak mau makan, kemudian dia kadang-kadang langsung ya hanya dimakan orang, habis dimakan kan selesai yantai kalau. Tetapi kalau bapak membuat 1 meter paving sampai hari kiamat, yang bakal menikmati pahalanya ini langsung mereka, bukan hanya saya. Dah dilewati itu kosong, mu'alimat belum ada pavingnya. Itu saya suruh nanyakan, mana jajannya? Nah iya, jajan itu jajan juga yang abadi. Lah jajan yang paling abadi setelah materi itu apa? Hanya ada satu, doa. Kamu kalau berdoa, ya Tuhan ampunilah kawan-kawanku. Nah kamu kan dihitung kawanmu berapa? Lah, kawanmu hanya satu kampungnya, satu kampung itu yang membalas kamu ya satu kampung. Tapi kalau kawan kamu adalah satu jagat, merasa ini kawanku, maka itulah pada akhir tahun nanti, begitu langsung masjidnya selesai, kemudian wismanya itu juga selesai, kalian saya suruh untuk mengaku kawanmu alumni mulai dari tahun awal sampai tahun akhir. Berarti saya di Gontor juga semacam begitu. Kawan kamu betul, anak-anak cucu kamu, supaya saling doa mendoakan setiap sholatnya mesti wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Tuhan, berilah salam sejahtera pada kami dan kepada hamba Engkau yang soleh. Di antaranya siapa? Kawan-kawanku yang sekian ini. Maka jangan sampai kalian ini pulang setelah sholat tidak pernah membaca dan tidak pernah ingat. Selalu berdoalah. Pertama kali, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu liwalidayya al-Fatihah. Ayah ibumu, kakek nenekmu yang sudah meninggal tidak minta apa-apa. Pernahkah kamu membaca Al-Fatihah buat orang tuamu? Ini yang ditanyakan oleh Allah. Apa bisa sawabnya itu diterima oleh Allah? Itu dulu menjadi pertanyaan. Kok goblok sekali Allah nggak menerima? Wong sudah kita berdoa kepada mayit itu, mayitnya sudah meninggal atau tidak? Nah, sudah. Allahumma firlahu warhamhu. Sholawat kepada Rasulullah itu Rasulullah sudah meninggal. Rabbana firlana wali ihwanina ladina sabakuna bil iman. Orang sabakuna ini sudah meninggal. Asalkan syaratnya satu, itu bentuknya doa, ditujukan kepada pusat stasiun yang menyampaikannya kepada Allah. Ya, kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kalau memang kami dapat pahalanya ini kepada orang tua kami, mereka sudah berbuat baik kepada kami. Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu liwalidayya al-Fatihah. Orang tuanya. Yang kedua kalinya li abnai, anakmu. Wa zaujati. Zaujati satu loh itu, zaujati. Selalu saya ingatkan. Li abnai, zaujati, talamidi. Kenapa kok harus talamidi? Mungkin kamu kawin, setiap saya ini didatangi alumni itu baik dari Gontor, dari sini, dari masyarakat itu selalu mengatakan, Pak, sudah sekian lama saya kawin gak punya anak. Ini tadi juga sudah ditanya saya, Pak doakan. Jawaban saya hanya apa? Kalau membaca surah Al-Anbiya semuanya, baca surah Al-Anbiya, orang doanya dipercepat itu syaratnya adalah dia berdoa yang kedua kalinya innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu kalau mendapat panggilan kebaikan, kebaikan itu ahli mufassirin menafsirkan adalah sholat secepatnya. Langsung mohonlah, ya Tuhan berilah kami keturunan. Tapi ya itu
Doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi imam seorang mutakin, bukan pimpinan orang berandal. Harus orang baik. Pokoknya begitu mendengar adzan secepatnya langsung doa. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria diterangkan di situ. Semua Nabi Ayub, Nabi ini yang semuanya doanya dikabulkan oleh Allah, hanya jawabnya innahum. Pertama berdoa rohoban wa rohaba, kemudian yusari'una fil khairat. Kalau sudah panggilan Tuhan itu secepatnya. Mohon maaf kalau bahasanya Hasan Al-Banna nomor satu itu Qom ila sholat mata samitanida mahmatakun aduruk. Diarabkan ini Qom ila sholat, secepatnya lah sembahyang. Mata samitanida, kalau sudah mendengarkan panggilan. Mahmatakun aduruk, walaupun kalian dalam keadaan apapun, keadaan sibuk, keadaan itu deh kholas. Itu apa sebetulnya rahasianya, logikanya? Komandan memanggil prajurit, dikatakan prajurit itu adalah siap kalau dia telepon secepatnya mengatakan Maksum siap. Belum sempat kata-kata sum dia sudah menjawab siap. Komandan itu kan memanggil prajurit datang ke sini, siap. Belum habis perintahnya sudah datang. Artinya apa? Mempersiapkan diri. Maka kalau sebelum sholat sudah memperhitungkan, saya nanti sholat di mana, jam berapa, ini jam berapa, ini namanya qalbuhu mu'allakun bil masajid. Belum datang waktunya sudah mempersiapkan diri. Jadi hitungan kamu itu selalu kapan ya ini Tuhan memanggil. Mohon maaf sampai setingkat yang terakhir, belum kalian mati sudah mempersiapkan diri untuk pirantine, peralatan mati. Ibadah kamu bagaimana? Tanim komsan qabla khamsin. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ayul mukminina aqyas. Manakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Dadan wa dzikron lil maut. Selalu mempersiapkan diri dan selalu ingat sewaktu-waktu kita bisa mati. Itu kiamat sughra. Ada silaturahmi nanti akan diperbuat yang bersifat nasional. Semua nanti supaya kamu tahu kawan kamu yang periode 1, yang periode 2 sampai periode yang terakhir ini kapan. Nah itu beban kepada kalian semuanya. Kawan-kawan kalian yang mungkin tidak terdaftar, sudah pindah tempatnya, sudah kawin, mungkin sudah kesana kemari, kirim HP, kirim nomornya ke sini sehingga bisa dipanggil, supaya doa kita ini menjadi banyak dan kita mendoakan orang banyak, tidak hanya mendoakan dirinya atau istrinya saja, tapi setingkat mendoakan orang banyak sampai setingkat Islam internasional. Itu rahasianya. Kalau seluas itu, nah itulah kita ini fastabiqul khairat, banyak-banyakan kawan. Rasulullah itu banyak-banyakan penganut. Penganut yang paling banyak nanti adalah Rasulullah. Berlomba-lomba untuk banyak-banyakan kawan dalam rangka kalau tidak punya anak tetapi punya kawan, karena di dalam hadis itu disebutkan waladun soleh yad'u la, bukan ibnun soleh, walad. Kalau yang namanya anak itu mesti anak kamu,
Itu tidak oleh Rasulullah menyebutkan walad. Ya kalau nggak punya anak, semuanya kan takdirnya Allah. Kalian punya walad. Orang punya kawan, punya murid, punya pengikut, punya tetangga, punya ya handai taulan yang banyak, kenalan dan segalanya. Itu silaturahmi antar manusia. Lah sekarang jangan sampai lupa, kalian sangat erat silaturahminya sama manusia. Ya orang tuanya, ya gurunya, ya keluarganya, ya tetangganya, ya masyarakatnya, ya negaranya, ya internasionalnya. Tapi kok tidak pernah sila dengan Tuhannya. Sangat-sangat salah. Silaturahmi dengan Tuhan setiap saatnya hanya bisa dibina langsung lewat sholat. Sholat itu silah baina Rabbi wa abdihi, antara hamba dengan Tuhan. Diwajibkan oleh Allah karena Allah bersedia, terbuka saya, ayo siapa yang mau menghubungi saya, mau minta Rabbi firli, ya Tuhan ampunilah doaku, Rabbi firli ampunilah dosaku, warhamni kasihani, wajburni cukupi, wa'afini sehatkan, wahdini beri petunjuk. Itu doa itu lewat sholat. Maka dari itu yang saya harapkan mungkin dulu tidak saya ajarkan, jangan sampai tamatan pondok ketika sholat mengucapkan ucapan sholat tidak memahami artinya. Dalam rangka apa ini? Memutuskan setan yang kurang ajar. Kita berdoa tapi kita diputus oleh setan. Setan itu pinter. Ketika kita ini sholat betul konsentrasi, langsung setan itu gerakkan yajri majrod dam itu, mengingatkan pada bagaimana sepeda motormu, bagaimana istrimu, bagaimana rumah tanggamu, bagaimana perdagangan kamu. Akibatnya kita lupa. Maka sambil memahami itu, karena sulit ini, wa innaha lakabiratun ila alal khoshin. Siapa yang mengatakan sholat itu gampang? Kalau gampang itu ya sudah gini-gini itu deh. Tidak mukhlis, tidak masruk, kemudian langsung tidak khusyuk. Bagaimana? Oh itu syaratnya. Kita tidak bisa konsentrasi, itu silah kita diputus oleh setan itu. Maka pertama kali niatnya harus betul-betul, yang kedua kalinya ketika sholat itu sudah lepas dunia ini. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayahdurun. Setan singkirkan, konsentrasi. Sambil konsentrasi itu, sambil sholat itu pahami Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kalian tidak ada, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu untuk menghilangkan masuknya setan dan mengajak hati kita supaya latihan khusyuk. Sekali, 2 kali, 40 kali, paling sedikit akan terbiasa. Saya nggak mau hanya ngajari kalian untuk silah kepada makhluk, tapi harus silah kepada Kholik. Dan silah kepada Kholik yang masruk sholat. Kalau bisa sholat sunatnya tambahi. Yang saya wajibkan di sini ini sholat duhanya dengan sholat tahajudnya harus. Wong itu perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Tidak bisa Pak bangun malam, ya batal isya sajalah, langsung 2 rakaat sudahlah. Seperti yang dilakukan sahabat begitu. Kayak coba minta, ya Tuhan, saya itu nggak punya anak, kasih ya Tuhan.
supaya nanti ada orang yang menyambung perjuangan kami, yang mendoakan kami, dan kami juga bisa berdoa kepadanya. Dan anak soleh, mutakin, imaman lil mutakin. Qurrata ayun artinya itu adalah menyenangkan, tidak cacat, kakinya ya lengkap, tangannya ya lengkap, pikirannya lengkap, hatinya ya baik. Bagaimana kalau anak kamu umpamanya cacat? Kan susah juga. Oh, itu sudah diperhitungkan, itu doa Al-Quran, itu Allah mengajari. Orang nggak minta tidak akan diberi, orang tidak memohon tidak akan dikabulkan, orang tidak pernah berdoa tidak diijabahi. Allah itu marah kalau ada orang yang tidak berdoa dan orang tidak meminta pada Allah ini, nganggap bahwanya dianya mampu. Itu harus mohon. Saya masih ingat Pak Zarkasi begitu. Dia anak-anaknya nggak punya anak, berdoa sampai kepada Pak Jayadi, guru saya, mohon maaf itu umurnya sudah 35, tidak punya anak, maka langsung infaknya itu setiap bulan gajinya itu dikasihkan pada pondok ini. Setelah itu minta petunjuk sama Pak Zarkasi, kamu minta pergi haji sana, minta di depan Ka'bah. Umur 30, anaknya banyak. Ya karena Allah, memang namanya anak itu karena Allah. Lah, ada lagi gurunya, gak punya anak, anaknya kok perempuan saja, inginnya lelaki. Lah kamu tidak pernah berdoa kok. Kamu coba berdoa, kasih. Wah, itu bukan janjinya manusia, itu janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum. Ayo bung, minta kepadaku. Minta ini nggak cukup sekali, 1000 kali belum dikasih, 1.000.000 kali. Sampai Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim sampai tua baru dikasihnya anak. Termasuk adalah permintaan apapun. Tetapi selalu saya ingatkan, mintalah kesejahteraan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Pokoknya nggak usah, kita sudahlah umat yang paling baik, umat yang paling dikabulkan. Jangan merasa kurang apapun, nggak usah mencari-cari guru yang lain, kepadepokan, kepadukunan, kemudian pakai senjata dan segalanya. Itulah ceritanya, coba lihat itu di kandang itu, di belakang Meriah. Kenapa ada kayu juwati yang gede-gede? Orang tidak berani untuk menggunakannya, langsung dari Solo diantarkan ke sini. Karena miliknya Sunan Gunung Jati di Jawa Barat sana. Tidak berani menggunakan, wong ini miliknya Allah. Sudah buat Pak, nanti saya gunakan. Di pondok ini tidak kenal itu yang namanya ini dan itu, kesaktian, dan yang kenal itu hanya la haula wala quwata illa billah. Itu sama gentengnya itu loh, Keraton Solo itu diletakkan di depan situ, itu di depan rayon itu. Mintanya mau kasih berapa, bapak mau minta berapa, orang sana nggak berani menggunakan, nggak ada apanya, ada demitnya Pak katanya. Mau buka saja, membahas ini aja langsung ularnya keluar semuanya. Ya memang ular itu memang tempatnya kan di genting kan adem, tidak ada apa-apanya. Kalian kan sudah terdengar ceritanya dulu. Di situ ada ringin putih, di sana adalah ringin putih, di situ ada cangkring wewe, di depan sana itu kuburan, di sana itu bunderan sebak. Oh enggak ada. Saya setiap hari keluar jam 2, jam 3, jam 1 malam ini enggak ada. Enggak pernah itu wewe-nya nanti lah. Tempatnya sudah sendiri-sendiri kok. Di sana alam gaib, sini alam nyata tempat kita. Baca aja kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Itu kan min syarri ma khalaq, kejahatan apapun. Wa min syarri ghasikin, kegelapan apa saja hilangkan oleh Allah. Lah kalian yakin nggak? Yakin itu dimulai dengan paham. Paham itu mengerti bahasa Arab.
Maka dari itu pondok itu harus satu dinian artinya iman, yang kedua harus ilmian, harus ilmu, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Yang ketiga itu harus arabian. Pondok itu sumbernya bahasa Arab. Orang Islam itu nggak ada yang tidak mengerti bahasa Arab. Semua doanya pakai bahasa Arab, Qurannya pakai bahasa Arab, hadisnya pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, Allah itu berbahasa Arab, Rasulullah itu berbahasa Arab, bahasa pertanyaan kubur itu pakai bahasa Arab. Man robuka, ndak ada. Sopo pangeranmu? Malaikat ndak pakai bahasa Jawa, langsung pakai bahasa Arab. Di surga juga langsung pakai bahasa Arab. Kok orang Islam nggak ngerti bahasa Arab itu bagaimana? Sholatnya kok hanya seperti sholat beo itu maka saya wajibkan di sini. Pidato di sini ini sekarang tidak boleh menggunakan teks. Isinya hanya apa? Mulai dari Qul a'udzu birabbin nas sampai juz amal. Karena apa? Kalau tidak diwajibkan, pendidikan itu adalah paksaan. Kalau guru tidak bisa memaksa murid, maka muridnya akan memaksa gurunya. Maka yang beredar di dalam kelas itu adalah kejahatan satu anak bisa menyebar kepada kawannya yang lain. Pendidikan itu paksaan. Kan kalian harus duduk, kalian harus mendengarkan, kalian harus menulis, kalian harus menjawab, itu kan paksaan. Maka di situ saya sembunyikan. Berani memaksa diri untuk bisa dan berusaha, mustahil takkan berhasil. Itu bukan kata saya, itu kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya takut kalau gitu dihafalkan itu katanya Pak Yai itu. Pak Yai menungso dosa, Pak. Itu sebenarnya hanya memudahkan orang. Itu semacam gitu. Jadi pendidikan itu paksaan. Coba saya tadi aja melihat apa ini anaknya Azhar itu dimandikan kok nangis tidak mau, ya harus dipaksa, dibiasakan. Kalau setiap mau mandi kemudian langsung nangis tidak dimandikan, selamanya sampai tua nanti juga mandi. Makan lombok aja kalau tidak dipaksa juga tidak mau. Jangankan itu makan obat, saya nggak mau pahit-pahit. Nah, kalau kamu tidak mau makan obat yang pahit, kamu nanti akan merasakan kepahitan dalam kesakitan. Bagaimana pendidikan kok tidak dipaksa itu? Ya dipaksa dulu. Ayo ada kiblat, ayo tangannya, baru setiap hari dibiasakan. Itulah pondok. Dan itu loh pendidikan. Apalagi kepada anak-anak yang masih kosong harus diisi. Kok tidak memaksakan, tidak akan dapat kalian. Jadi silaturahmi antar makhluk harus baik, hatinya harus bersih. Apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kawannya harus sebanyak mungkin satu jagat. Baru setelah itu jangan sampai lupa silaturahmi kalian tadi, sila hubungan kalian tadi dengan Allah. Allah itu membuka hubungan. Berdoalah, sholatlah sunnah, beramallah soleh, ajaklah semua manusia ke jalan yang baik. Hati-hati kamu yang mendongkol, yang jahat, yang kurang ajar itu semuanya dihapus. Kalau mau berbuat jahat itu subhanallah, istighfar ya akhi. Hati-hati kamu yang hanya ngikuti hawa nafsu, ingin cepet kaya, gak usah kerja, lulus gak usah belajar, dapat duit banyak tinggal tanda tangan, pungli, korupsi dan segalanya hilangkan. Cari dengan jalan yang halal, gak usah malu-malu jualan sampah. Coba lihat saya itu, ada pertanian, ada pertumbuhan, ada jual kue, ada mendirikan toko, ada buka perbankan, kemudian buka rumah sakit, buka apa saja. Mana pokoknya yang penting mendapatkan rezeki. Itu Pak Guru itu jualan nasi itu. Utara itu yang UKP yang sebelah utara itu jual nasi goreng tuh. Setiap malam ini.
Nah, daripada tempat nggak terpakai, tadinya kan di situ oleh kerajaan, oleh negara Swiss kan dipusatkan di situ semua satu Ponorogo. Apa ini susu perah itu. Susu perah saya lihat, wah kandangnya iman, daripada kandang sapi lebih baik kandang santri. Langsung pindahkan ke Pulung. Dah. Nah ini Pak tempat-tempat rumputnya, uruki semuanya, buat lepang-lepang pikir. Nah rezekinya Pak, ya tempat lain banyak sekali. Tanah Ponorogo banyak yang tergarap. Beli tanah aja dulu hanya 30 juta, sekarang udah ditawar 18 miliar. Kalau mau kaya-kayaannya sudah kaya saya. Tapi untuk apa? Ingat Rasulullah. Kenapa Rasulullah nggak bangun istana? Jadi kalian jangan sampai kurang bersyukur. Kita ini untuk apa? Ini sumpah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sangat lengket aku dengan istriku dan anakku. Sangat lengket saya dengan diriku, supaya terhormat, terhebat, diacungi jempol, dipoto, kemudian tapi lengketkah kamu dengan Allah? Qarib uji Buddha, lengketkah kamu sama Allah? Boleh, memang wajib kamu lengket dengan manusia, baik dengan manusia, tapi kepada Allah harus lebih baik, lebih lengket. Derajat Islam yang tertinggi itu adalah al-ihsan. Iman, Islam, baru ihsan. Ihsan itu artinya di mana-mana selalu merasa Allah ini ada, berada, ngawasi kita. Ini yang berat. Dah, silaturahmi dikembangkan. Ajak kawan-kawan semuanya. Jangan lihat yang hanya tamat-tamat saja. Yang tidak tamat pun jangan dianggapnya adalah bukan kawannya. Apalagi jangan sampai menganggap orang lain, lain pondok, lain sekolahan, lain instansi, lain partai aja. Wah ini bukan madhab kita. Naudzubillah min dzalik. Selama dia punya iman, dia adalah kawan kita dunia akhirat. Wah ini enggak nyoblos yang saya coblos, politis sekali. Orang kerdil itu ya begitu itu. Bahasanya kalau bahasa sekarang itu orang yang wawasannya dekat. Kita ini harus berwawasan jauh. Berwawasan jauh itu saya ingat kata Pak Zarkasi. Orang yang wawasannya dekat itu dunia, mau dunia, dananya dunuwin adena dunia, dekat itu dunia. Umpamanya, mohon maaf ini, orang yang ngangkutkan tas kamu masuk kereta langsung, begitu selesai tasnya diangkat langsung mana? Terlalu dekat. Kalau bisa kamu itu bisa berbuat hari ini, tetapi untuk akhiratmu. Ya boleh, kalau kamu bekerja dalam rangka untuk mendapatkan rezeki, saya bekerja mana upahnya sesuai dengan akadnya, sesuai dengan akadnya. Janji kamu saya kerja 1 hari 50, jangan langsung menjadi pekerja pabrik kemudian pokoknya tahun ini harus Ponorogo gajinya sama dengan di Hongkong atau di Jakarta, ya tidak bisa. Akad kamu bagaimana dulu? Menuntut di luar kemampuan itu juga dosa. Dulmun itu maknahu yatajawaz anil had. Kalau bank syariahnya adalah tidak sesuai dengan akadnya. Cari rezeki juga yang halal aja. Boleh kamu mau berdagang besi, berdagang mobil. Rezeki yang tertinggi itu adalah pada perdagangan 90%. 10% itu dibagi semuanya. Jangan sampai tidak jual beli. Kalau saya ya sesuai dengan Al-Quran. Wa amma sa'yakum lasatta. Kalau kamu mau rezekimu banyak, usahamu harus banyak. Modalnya sedikit-dikit tapi usahanya banyak.
Ini ada tanah kosong sedikit pertanian, ini bisa ditanami jambu, tanami. Ini bisa untuk ternak, ternaklah. Ini bisa untuk jualan kerupuk, jualah. Ini ada tenaga, usahanya harus banyak, seperti konglomerat. Saya saja heran, no. Tadi malam itu kan tadi namanya orang yang namanya Kosmas Batubara. Dia adalah itu loh, Yayasan Podomoro itu. Dia menyumbangkan kepada guru TK Kristen yang ada di Gerobokan dan 100 juta karena mendirikan yayasan atau anak TK. Dia tidak minta bayaran. Betapa kalau yang kaya-kaya ini adalah seorang muslim dan memberikan santunan semacam itu kepada guru-guru TK semacam itu. Jadi perlu kaya, tapi digunakan untuk sebaik mungkin. Kita harus berlomba-lomba, tapi harus dengan cara yang halal. Kalau tidak halal, doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Biarlah jualan umpamanya ayam, ternak ayam, kamu menjadi sopir atau dan segalanya, tetapi kamu harus selalu ingat, setiap orang muslim itu harus menjadi pemimpin. Ini jailung fil ardi khalifah, harus bisa memimpin. Dimulai dari memimpin dirinya, baru kepada orang lain. Imaman lil muttaqin, zaiman roisan qaidan khalifatan. Bahasa yang agak nyentrik sedikit, better be the head of the dog, the tail of lion. Barat itu, better be the head of the dog than the tail of lion. Lebih baik menjadi kepala anjing daripada ekor harimau. Artinya bagaimana? Memimpin, jangan sampai dipimpin saja. Walaupun sekarang ini kalian jadi makmum, harus siap menjadi imam. Saya tidak pernah mendidik kecuali untuk menjadi, ini Quran. Tidak hanya mendidik menjadi pegawai saja, bos yang punya pegawai, bukan hanya pegawai. Boleh kamu jualan bakso, tapi jualannya adalah 1000, 10 angkringan saja umpamanya. Kamu menjadi bosnya, ya bos bakso. Tapi kan rezekinya Allah tidak menghitung wasilahnya. Wabtahu ilaihil wasilah. Untuk mendapatkan rezeki itu cari sarananya. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Salat sudah selesai, kamu harus bertebaran di atas bumi sesuai dengan tugas kamu. Kamu jadi pegawai, kamu jadi petani, kamu jadi nelayan, kamu jadi komandan, kamu jadi ini dan itu. Ayo bertebaran, jangan tengok-tengok di masjid saja. Allah itu yang merintah. Qudiyat itu anu intahat. Dah sholat selesai kok. Maka dari itu saya begitu langsung berdoa pagi, harus langsung nabda yaumana bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tasiru, bertebaran di bumi, cari ilmu, cari tenaga, cari kesehatan, olahraga, apa saja. Jangan tengok-tengok aja di rumah. Usahalah, gagal sekali, 2 kali, gagal 3 kali, ganti usahanya. Jadi pengalaman kamu, kalau habis mohon pada Allah, mulai dari yang sekecil mungkin. Alit tetapi elit. Alit usahanya kecil, elit tapi nilainya tinggi. Halal, nilainya halal. Itu bank syariah. Kenapa saya kemarin tuh di wisuda di Jakarta Center itu?
Bukan besar bank saya itu, tapi bank yang terbaik, bank haji seluruh Indonesia. Kalian kan tahu yang dari Jakarta. Padahal modalnya 550 juta. Sekarang tidak boleh mendirikan bank hanya uangnya 550 juta. At least 5 miliar, 6 miliar. Jadi apa ini? Bersihnya, sucinya. Ternyata adalah bisa bergerak. Tidak punya apa-apa. Dulu dari sini aja saya bawakan kursi, saya bawakan mesin rusak. Tempatnya pinjem, nyewa, bisa beli sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa gaji pegawai-pegawainya. Jangan kecil hati. Usaha apa saja yang memungkinkan datang rezeki, tetapi harus halal. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhahnya salat, zakat, salat, puasa, haji, syahadat, itu ibadah mahdhah. Tidak boleh dilanggar sedikit aturannya semuanya. Tapi ibadah makulahnya, cari rezeki, membimbing anak, memperjuangkan Islam, menyampaikan misi. Jangan langsung mengatakan tidak punya pekerjaan. Bimbing anak kamu, bimbing orang kiri kanan kamu, hidupkan musola. Kalau perlu dirikan masjid, dirikan musola. Kalau cari tanah, carilah tanah di tepi jalan yang bisa untuk waris kuhufi baladihi. Kalau tidak itu, jadikan rumah kamu sebagai pasar. Buat usaha apa saja, lewat apa saja, lingkungan kamu nggak usah malu-malu. Rasulullah saja setiap hari ngangkuti tanah. Rasulullah ada berdagang jalan kaki. Itu jam 2, jam 3 saja, mohon maaf kalau kita mendiri di sini. Pasar Balong itu sudah jualan jam 2, 3 malam. Langsung masukkan di mobil-mobil. Langsung sekarang ini adalah mencari rezeki jemput bola. Dulu kan orang harus pergi ke pasar, sekarang pasarnya keliling. Kalau kamu umpamanya punya bisnis jual sayur saja yang sudah masak, kemudian kamu tawarkan rumah per rumah dan kamu tidak mengambil laba yang terlalu besar dan sudah kenal dengan lingkungan, hidup kamu. Khusus jualan umpamanya sayur tempe, sudah dikenal itu. Sayur daging, sayur bening, itu aja. Kemudian usahanya ya seperti warteg di Jakarta itu, kongsi itu. Kalau satu orang jual nasi ya sangat berat, karena harus menjual, kemudian langsung harus memasak. Satu kawan kue khusus, kamu adalah yang memasak nasi, kamu khusus yang memasak sayur. Sekarang begitu langsung pagi tinggal ngambil dari situ, masukkan ke warung 1, warung 2, warung 3, warung 4. Tidak hanya setiap warung kamu harus membuat dapur, ya habis tenaga kamu. Kongsi, itulah yang namanya al-musyarakah, kerja sama. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Yang penting ada political will-nya atau tidak. Bahasanya modern, kamu punya niatan untuk jadi orang kaya atau tidak? Kamu ada niatan untuk masuk surga atau tidak? Jangan putus asa, di mana kamu tempat itu rezeki ada, asalkan bergerak. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan apapun, boleh dikirimkan ke sini. Harapan saya hanya satu, istiqomah dalam memegang agama Allah. Saling doa mendoa. Jangan sampai lupa mendoakan keluarganya, mendoakan anak istrinya. Biasanya karena terlalu dekat, anak istrinya nggak pernah didoakan, nggak pernah dikirimi Al-Fatihah, apalagi kepada keluarganya yang jauh atau sudah meninggal. Termasuk umat Islam yang mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini, atau sekarang ini sampai hari kiamat. Saya juga selalu berdoa, kalian juga selalu berdoa.
sehingga kawan kita ini semakin banyak. Nanti kalau sudah ada kesempatan untuk silaturahmi lagi, kalian akan saya undangi. Jangan sampai tidak mendaftarkan nomor atau alamatnya. Untuk memperluas, jangan sampai hanya berurusan dunia saja. Dunia ya kita cari, kemudian yang dunia yang sifatnya adalah al-ghaibi imani, jalan Allah, berdoa, silah ini jangan sampai diputus. Sholatnya harus baik. Itu hasinu sholatakum, tidak bisa dibantah lagi. Silahnya kepada Allah jangan sampai mengalahkan silahnya dengan manusia. Kepada istrinya lengket, kepada Allah nggak lengket, jauh. Memikirkan SPP-nya anaknya mati-matian, ibadah tidak pernah, infak nggak pernah, jariah pun nggak pernah. Hitungannya adalah logika. Orang kerja mati-matian kok diinfakkan. Secara otak kan kerjanya saja mati-matian kok diinfakkan, kan jelas merugikan. Kalian itu benarnya berdasarkan iman atau berdasarkan akal? Akal itu cenderung maklum. Ilmiah itu artinya bisa diketahui, bisa dihitung. Wong 10 dikurangi 3 tinggal 7, rugi kan. Tetapi kenapa Islam malah disuruh berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah, doakan orang lain. In ahsantum li anfusikum. Beratnya seperti apa yang kamu tanggung, semuanya tidak kembali kepada Allah. Allah tidak memerlukan, malah justru yang keperlu itu adalah kalian semuanya. Wama, maka dari itu ayatnya itu ada di seluruh. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu berikutnya harus dibaca itu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut imun. Saya mewajibkan seseorang untuk beribadah itu, saya itu Allah, tidak minta rezeki kepada kamu dan tidak minta makanan kepada kamu. Kamu yang minta rezeki dan minta makanan itu. Tidak usah capek-capek kalian, sudahlah, percayalah sama saya. Nah ya itu, jangan sampai hanya terlalu berlogika-logika, materi-materi, tapi ruhinya, imannya, akidahnya ini, keyakinannya ini rusak. Silahnya kepada Allah nggak ada, silahnya kepada manusia terlalu lengket, membela kepada orang mati-matian. Pokoknya kalau klub sepak bola nggak menang, saya taruhannya. Klub sepak bola kamu atau jago kamu mamanya, kamu jago orang jadi gubernur atau bupati, taruhan kamu. Lah gitu itu kok nggak taruhan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya mati lillahi rabbil alamin. Itu ndak lengket hubungannya, silahnya kepada Allahnya, termasuk kepada keluarganya, selalu didoakan, selalu bimbingan yang baik dengan cara-cara Rasulullah. Cara itu jangan sampai dihitung dengan cara orang, cara Pak Yai. Pak Yai dengan orang itu adalah manusia biasa, bisa salah, bisa luput, bisa ikut-ikutan, bisa intervensi. Tapi kalau sudah kembali kepada Allah, maka pahamilah benar-benar. Sholatnya tadi jangan sampai melafadzkan satu kata tidak dipahami, sehingga setannya masuk, memutuskan hubungan pulsa kita ini. Kita berhubungan dengan Allah langsung diputus oleh orang lain yang namanya setan. Maka selalu berdoalah, ini Al-Quran ini. Allahumma inna na'udzubika, kalau domirnya dirubah, Allahumma inna na'udzubika min hamazatis sayatin wa na'udzubika rabbana ayahdurun. Godanya setan, dan kita takut kemasukan setan. Banyak orang yang bunuh diri disebabkan setannya masuk, otak hatinya kosong. Wanita-wanita banyak bunuh diri supaya dia hatinya tenang, langsung minum narkoba, tidak pernah menggunakan Al-Qur'annya,
Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Baca Al-Fatihah, baca la ilaha illallah, baca sholawat 1000 kali, baca Al-Quran, dan selalu berdoa. Ini, mari kita istighfar. Saya tunggu kalian nanti. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga kawan-kawanmu dan jaga keluargamu dan jaga siapapun. Jaga daerahmu, jaga tempatmu, jaga negaramu, jaga umat Islam sedunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzilis sakinata 'ala qulubina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna in syi'ta sahlan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil a'marana wa sahih asasana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisri abaidna waqdi hawaijana fitini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma anta sahibu bisafari wal khalifatu fil ahli. Allahumma hawin alaina safarana hada wa adwana buddha la haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma antas sahibu bisafari wal khalifatu fil ahli. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa adwana buddha la haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Sampaikan salam saya kepada semua kawan, ayah, ibu, bapak, keluarga, dan alumni-alumni. Demikian juga sampaikan salam saya kepada siapapun. Yang kedua kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon didoakan keluarga kami, santri kami, dan semua guru-guru yang ada dan semuanya. Termasuk kawan-kawan kamu semuanya alumni ini saling doakan. Jangan sampai lupa. Hidiyai Al-Fatihah. Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu walidayya dulu. Kemudian setelah itu ada li abna'i jawjati talamiti asatidati asatihatal ma'ad kirijihatal ma'ad astiqai wa ali wa jama'ati al-fatihah li jami'il muslimina wal muslimat. Dan sekalian tebarkan Islam, tebarkan tuntunan Rasulullah, tebarkan kedamaian,
semuanya adalah kita. Luaskan hati sanubari kalian. Kalau ingin tamunya banyak, kalian harus berhalaman luas. Kalau kalian ingin perahunya labuh di tempat kalian, harus punya pelabuhan yang luas. Kalau kalian ingin kapal terbangnya landing di bandara, landing banyak, maka harus punya bandara. Kalau kalian ingin doanya dikabulkan oleh Allah banyak, maka kalian mendoakan orang banyak. Hatimu harus seluas samudra. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Terima kasih dan mohon maaf. Saya jabatan tangan dulu dengan lelaki, kemudian saya jabatan tangan dulu dengan yang mu'allimah, bergantian.